jemaat Gedung Surga Roh Kudus, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kami Tuhan dan anak-anakmu Tuhan untuk hadir kembali Tuhan di ibadah pada minggu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi semua hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan katakan amin. Mari dalam hadirat Tuhan, kami bersyukur. Pujian kami kemuliaan pada pagi Tuhan. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu
sesungguhnya bahwa segala puji-pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi Tuhan. Kurala basyika ya rala basyiki ya rala basyiki. Kiarala batika ya rala basyika ya rala basyiki ya Allah. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya rala basyika. Dan kami siap untuk bersorak-sorai memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya, amin, amin. Kita sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia.
segala raja. Dan oleh kuasa darah anak domba, kita akan menghancurkan segala kuasa-kuasa iblis yang selama ini meletakkan hidup kita, mengikat hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh terlepas semuanya. Oleh darah anak domba, kesaksian Tuhan, oleh sabda firman Tuhan. Biasanya alam semesta boleh memuji, meninggikan, dan mengagungkan Yesus Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
mulia Tuhan. Hosana, Terima kasih buat kesehatan, buat kesembuhan, buat pemulihan yang Tuhan kerjakan hari lepas hari dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, banyak hal yang lebih daripada apa yang kami dapat pikirkan dan doakan terjadi atas hidup kami dan keluarga kami, bahkan atas bangsa ini, atas gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menerima firman Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau menyimak firman Tuhan, kami mau memakan firman Tuhan, kami mau mengunyah firman-Mu, dan kami mau menyimpannya dalam hidup kami Tuhan, sehingga kemajuan kami akan menjadi nyata di depan semua orang. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada dalam hidup kami mengurapi setiap kami Tuhan, memberikan kepada kami roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Kami menolak setiap burung-burung di udara, kami menolak setiap batu-batu yang ada dalam setiap jiwa anak-anak Tuhan, kami menolak setiap semak belukar yang ada dalam jiwa kami Tuhan. Kami mencabutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengizinkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami menjadikan kami panah hati yang baik, panah hati yang lembut, yang mudah untuk diajar, yang mudah untuk dididik, yang mudah untuk menerima setiap firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Bersyukur kalau kita boleh ketemu saat ini semua dalam keadaan sehat, amin. Keluarga kita juga masih utuh, semuanya dipelihara, diberikan kesehatan dan umur panjang. Hari-hari ini sejak corona banyak teman, banyak hamba Tuhan yang saya kenal secara pribadi dipanggil Tuhan. Sempat saya bertanya, padahal mereka rajin mengucapkan Mazmur 91. Apakah nggak ada puasanya Tuhan, Mazmur 91? Enggak, tetap ada puasanya, amin. Cuman yang namanya wabah itu random. Kita nggak peduli, maksudnya gini,
mau meninggal karena corona kek, mau meninggal karena batuk-batuk, kayaknya seolah-olah kalau dalam Kristus itu mati tanpa sakit tuh kayaknya wah dia luar biasa, pasti masuk surga. Kalau mati karena corona, bahkan pendeta banyak loh yang kena corona dan meninggal. Kesannya, pakai itu, sorry. Boleh bawa pulang ya? Baru apa? Kesannya kalau kena corona tuh pasti kena kutuk nih, pasti kena pula. Tapi kita di dalam Kristus Yesus itu nggak peduli bagaimana cara kita mati. Yang penting waktu kita meninggal kita pasti masuk surga. Yang penting itu aja. Amin. Amin. Ya. Soal umur, soal bagaimana cara kita mati itu terserah Tuhan. Bagaimana prosesnya, tapi yang penting adalah kita punya tempat di rumah Bapa di sorga. Sekalipun cuma tiba-tiba mati tapi kita nggak punya rumah di sana, itu juga sia-sia jadinya. Ya, yuk kita baca firman Tuhan. Tapi kita tentu saja berdoa supaya tidak ada satupun di antara kita yang sampai kena virus itu ya. Yuk, Matius 13. Matius 13 ayat yang pertama sampai ke-8. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengkerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering dan karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pada suatu hari Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak tentang sebuah perumpamaan yang kita sudah baca tadi. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah bagaikan benih yang ditabur di pinggir jalan. Lalu yang kedua tanah yang berbatu-batu. Dan yang ketiga penuh dengan semak duri. Dan yang keempat tanah yang baik. Dulu setiap tahun saya nggak terlalu mengerti apa maksudnya ini ayat. Saya pikir cuma sekedar oh ya ini Tuhan lagi sedang kasih perumpamaan. Ternyata ketika Tuhan sampaikan ini, ketika Tuhan memberikan perumpamaan ini, Tuhan lagi ngomong nih dalam hidup manusia. Ini berbicara tentang jiwa manusia. Ada yang jiwanya seperti berbatu-batu. Jiwa itu kalau saya bilang jiwa, kalau ada yang khotbah tentang jiwa, kan kita ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, apa aja saudara? Perasaan dan kehendak. Ya, di dalam jiwa itu ada hati, ada pikiran. Di dalam pikiran, di dalam hati itu ada kehendak, ada keinginan. Ada keinginan daging di sana. Nah, keinginan roh itu beda lagi ya. Nah, di dalam jiwa manusia ini Tuhan bilang bagaikan tanah, bagaikan benih yang ditabur di pinggir jalan. Ada yang jiwanya berbatu-batu, ada yang jiwanya bagaikan semak duri. Begitu banyak semak duri. Dan ada yang jiwanya itu seperti tanah yang baik. Kalau nanti kita lihat, kita baca aja deh langsung ya. 3 Yohanes 1 sampai 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang berkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu,
sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi bagi Tuhan, kesembuhan roh, jiwa, dan tubuh, pemulihan roh, jiwa, dan tubuh itu sama pentingnya. Amin. Kalau memang kita diciptakan ada jiwa, berarti itu penting buat Tuhan. Kalau kita diciptakan ada tubuh, itu berarti penting buat Tuhan. Bukan hanya kebutuhan roh, tetapi jiwa ini juga penting. Karena banyak jiwa yang gak sehat. Waktu Yohanes ngomong, biarlah kiranya engkau baik-baik saja dalam segala hal. Dalam apa? Dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, juga seperti jiwamu baik-baik saja. Berarti jiwanya juga penting. Karena banyak jiwa yang gak sehat. Amin. Setiap saya pernah baca buku tentang psikologi. Gini, dia anak pendeta tapi dia juga punya sekolah maksudnya dia bukan punya sekolah, dia udah pernah sekolah psikologi. Saya lupa nama bukunya apa, tapi itu udah lama sekali. Dia bilang setiap orang pasti ada konslet-konsletnya dalam bahasa saya gitu ya. Jiwanya pasti ada error-errornya. Cuman ada yang errornya parah, ada yang errornya parah banget, ada yang errornya nggak terlalu parah. Tapi pasti ada. Itu yang disebut dengan dark side atau sisi gelap. Sisi gelap. Setiap kita nih punya sisi gelap masing-masing. Amin. Mungkin kelihatannya kita baik, nice, tapi pada saat orang nggak ada, pada saat kita sendirian, nggak ada yang lihat, kita pikir nggak ada orang gereja yang tahu. Kita pikir cuma dia mau udah tahu gue gini. Itu bisa keluar dark side-nya kita nih. Pada saat kita di rumah, cuma anggota keluarga kita yang tahu. Cuma hanya anggota keluarga kita. Itu sisi gelap kita yang dari jiwa ini bisa keluar. Dan Rasul Yohanes bilang, biarkan jiwamu juga baik-baik saja. Bukan hanya pelayananmu, bukan hanya pekerjaanmu diberkati, bukan hanya tubuhmu yang sehat dan kena corona, tapi jiwamu juga baik-baik saja. Amin. Jangan sampai ada jiwa yang seperti semak belukar. Nanti kita lihat semak belukar apa. Batu-batu itu apa? Bagaikan tanah di pinggir jalan. Bagaikan benih di pinggir jalan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa harus benih di pinggir jalan? Dan Roh Kudus kasih tahu, karena nggak ada tanahnya. Dengan bahasa saya, karena semuanya itu aspal. Semuanya aspal, nggak ada tanah, nggak ada bahan. Tapi yang batu-batu, kalau saudara baca terus yang Matius 13 itu diberi pengertian. Batu-batu itu apa? Bagaikan tanahnya tipis. Tanahnya tipis. Seperti orang yang dengar firman Tuhan. Berapa banyak ada orang-orang, gak semua, waktu dibilang kamu harus sabar, kita harus sabar. Yes, ya gua sabar. Nanti ketemu anak gua sabar. Ketemu teman gua sabar. Ketemu laki gua sabar. Ketemu saudara gua sabar. Gua harus sabar, gua harus membawa damai. Ternyata pas pulang ketemu orang yang sama, ketemu orang yang menyebalkan, kita lupa. Ya, kita lupa. Dan ayat selanjutnya bilang gini, dan kita murtad akhirnya. Orang yang berbatu-batu itu tanahnya tipis, dia dengar firman Tuhan sempat tumbuh, tetapi cuma beberapa jam. Tapi ketika ada aniaya terhadap firman itu, ada orang yang nyebelin, mungkin orang yang terus-menerus merongrong hati kita, menyebalkan, begitu menyebalkan, lalu kita murtad katanya. Murtad itu bukan gue gak mau terima Yesus lagi, gue jadi muslim, gue jadi budak-budak. Kita murtad artinya gini, kita menolak firman itu. Kita berpikir begini, coba kalau sebenarnya lu jadi gua, coba rasain apa yang gua rasain gitu ya. Kita menolak firman itu dan kita jadi murtad. Murtad itu bukan berarti jadi muslim sekali lagi ya, bukan berarti jadi budak, tapi kita menolak firman itu. Sabar. Padahal tadi di gereja, ya gua harus sabar. Itu kenapa ternyata saudara? Ternyata ada batu. Lalu semak duri. Semak duri ini benih ditabur, tapi sementara itu semak durinya juga makin hari semakin besar. Akhirnya menghimpit benih itu, menghimpit
kamu, kata firman Tuhan. Pada khotbahnya tadi siang, tadi pagi, dengar mungkin di YouTube, mungkin dengar streaming, dengar firman Tuhan live, dibilang jangan takut dan menang, di sana letak kekuatanmu. Yes, sempat tumbuh sehari, 2 hari, tiba-tiba datang tagihan, datang kebutuhan, karena terhimpit dengan dunia, dengan roh ketakutan. Dan katanya apa? Terhimpit oleh kesenangan dunia. Waduh, harus hidup kudus. Suami nggak boleh, harus setia dengan istri, bukan istri mudanya, tapi istri dari masa mudanya. Tapi di luar banyak yang seksi-seksi. Kalau seksi istri saya bodinya udah nggak berbentuk. Di situ bentukannya banyak banget. Dari depan, dari belakang berbentuk semuanya. Sempat tumbuh sehari, 2 hari. Tetapi ketika keinginan dunia datang, dihimpit benih itu, dan akhirnya benih yang baru tumbuh 2 hari, 3 hari, 4 hari, baru seminggu udah mati lagi. Karena ketakutan, karena keinginan dagingnya, benih itu mati lagi. Tetapi ada jenis jiwa yang sehat, yang subur. Apakah ada? Kalau mau bilang sejujurnya, itu tidak pernah ada. Yang ada, yang terjadi adalah jiwa yang dibersihkan terus-menerus. Ketika ada kecambah, ketika ada ilalang mau tumbuh, itu dicabut. Amin. Ketika ada batu, tiba-tiba nggak tahu siapa yang lempar batu itu diangkat, sehingga tanah itu tetap jadi tanah yang baik. Amin. Nah, saudara, saya mau kasih lihat gambar Bobi. Ya. Bisa tunjuk ini? Gambarnya diganti. Ya. Nah, saudara, ini gunung es. Di Indonesia ada gunung es nggak sih? Nggak ada ya? Di Everest ya? Ya, ada gunung es. Nah, gunung es ini atasnya, ini nih di atas gunung es ini. Yang di bawah juga gunung es. Ya, saya buka dulu ya, panas ya. Kelihatannya mau parahin, panas. Ini gunung es. Gunung es yang di atas itu mungkin sama Gunung Salak, sama Gunung Semeru. Lebih tinggi Gunung Semeru, lebih gede Gunung Salak gitu ya. Gunung es ini kelihatannya pendek banget dibandingkan gunung-gunung yang biasa. Tetapi di bawahnya dong, lihat. Di bawahnya lebih besar mana, saudara? Yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Yang nggak kelihatan. Nah, ini seperti jiwa kita. Di dalam sini, di dalam yang nggak kelihatan ini, di dalam jiwa kita, ada yang disebut dengan bawah alam sadar. Di sana tersimpan trauma. Mungkin yang masih kecil pernah diperkosa, yang papa mamanya dulu waktu masih kecil pernah bangkrut, dia sakit-sakitan, atau waktu masih kecil dia sering dibully, sering dilecehkan, ya. Nah, ini kesimpan semua di sini, kesimpan di bawah alam sadar. Saya ada ini taruhlah. Ini anak baru dalam benih. Saudara percaya nggak? Waktu bayi, nanti kalau ibu-ibu yang wanita, kalau saya udah nggak lagi ya, Eva masih mau? Jana, ini kayaknya, ya, kita lain mungkin ya. Nanti waktu dikatakan ibu toilet positif, itu anak cuma ada tubuhnya doang, nggak ada roh, nggak ada jiwa, atau cuma ada jiwanya doang, tapi tubuhnya udah pasti jelas ada. Ada tubuh jiwa nggak maksudnya gitu. Waktu seorang bayi ini dinyatakan ada dalam kandungan ibunya, itu dia udah punya jiwa gak, saudara? Jelas udah lah. Nggak mungkin jiwanya menyusul setelah umur 1 tahun. Kalau begitu dia bayi itu nggak bisa nangis, nggak bisa kepengen apa-apa. Bayi juga udah menyatakan kepinginnya macam-macam loh. Cuma masalahnya nggak bisa ngomong aja, gitu ya. Belum bisa ngomong. Nah, waktu seorang bayi dalam kandungan, makanya banyak terapi pasti Robi tahu tuh. Ya, kalau teman-teman yang sesama dokter kandungan, ibunya harus ngomong yang positif.
harus dengar musik-musik yang apa tuh? Klasik, yang teduh. Anaknya harus disayang-sayang. Kamu bisa cowok, kamu ganteng, kamu akan jadi konglomerat, kamu akan jadi hamba Tuhan, hati hamba, tapi kamu jadi konglomerat. Enak banget tuh ya. Melayani, tapi kamu kaya banget, kamu ganteng, kamu disenangin sama cewek-cewek gitu ya. Ada deritanya juga loh kalau disenangin sama cewek-cewek, saudara. Karena dia bingung pilihnya nanti. Ya, disenangin sama cowok-cowok, bingung nanti milihnya mau milih sama siapa. Banyak pilihan. Kalau cuma satu dari dulu yang suka itu kan jadi nggak punya pilihan. Jadi udah pasti yakin dia jodoh gue. Tapi kalau banyak pilihan, jangan-jangan dulu apalagi kalau ada masalah, jangan-jangan kayaknya dia nih jodoh gue. Makanya ini nih gitu ya, karena banyak pilihan. Nah, dari kandungan anak itu udah bisa dengar ternyata, udah bisa merasakan apa yang ibunya rasakan, karena dia punya jiwa, dia punya perasaan. Kalau ibunya baik, bukan baik, kalau ibunya ngerti, ternyata bapak emaknya, omanya, kakeknya, tetangganya nggak ngerti. Lalu dari kandungan ini mungkin ribut rumah tangga atau anak lahir di luar nikah. Kenapa lu hamil? Kok bisa hamil? Padahal siapa yang ngambilin gitu ya? Bapaknya bilang, kok lu bisa hamil lagi? Gitu, mungkin dia kalau anak pertama, wah kehadirannya ditunggu-tunggu. Tapi kalau udah anak ketiga, keempat, kelima, keenam, kenapa lu bisa hamil? Dan anak itu mulai ngerasain di jiwanya cemplung satu. Lalu mamanya dipukul. Wah! Itu anak ngerasain nggak? Ngerasain. Dua ya. Dia ngerasain aja. Udah jangan banyak ceritanya udah lahir. Waktu lahir, dia jarang dipeluk sama papanya. Dia jarang dipeluk sama mamanya. Papa mamanya sayang nggak? Sayang. Berapa banyak kita dibesarkan tanpa pelukan, saudara? Zaman-zaman kita dulu, yang penting dikasih makan hidup, nggak sakit, sekolah, benar nggak? Kim? Sering dipeluk sama papa, dicium, anak sekarang sana. Enggak ya? Dikasih makan aja sekolah, nggak step, udah bagus gitu ya. Sampai saya dulu, mami saya sering bilang, dia sering lupa punya anak saya. Saking udah banyak ya. Ya karena saya suka tidur, katanya jarang nangis. Jadi lupa, oh iya belum makan, oh iya ada ini lagi, iya, karena lupa, karena udah saking banyak anaknya. Saya pikir-pikir gini ya, zaman dulu kita nih generasi yang kejepit di tengah. Zaman dulu orang tua selalu bener kan ya, kita lawan orang tua kualat, bener gak? Orang tua pasti selalu bener, kita pasti selalu salah, harus hormat, harus tunduk. Sebenarnya sih ya prinsipnya sama aja sampai sekarang. Tapi sekarang orang tua pasti selalu salah. Anaknya bandel, anaknya nyontek, anaknya nyolong di supermarket, anaknya nakal di sekolah, pasti didikan maknya nih, pasti didikan bapaknya nih. Betul gak saudara? Kita nih generasi yang kejepit, di atas selalu salah, yang di atas di kita orang tua kita selalu benar, kita selalu salah. Kalau misalkan anak kita nilainya jelek, yang dipanggil siapa saudara? Pantungannya yang dipanggil. Bu, kenapa anaknya nggak mau belajar? Udah dari nasehatin belajar, tapi tetap aja kesannya orang tuanya yang salah, orang tuanya yang kurang mendampingi, orang tuanya yang kurang mendidik. Apalagi kalau sampai anaknya di sekolah ngomong gitu ya, berantem gitu. Pasti di rumah nih, pasti di rumah ngedengar ngomong jorok nih, makanya di sekolah ngomong jorok. Padahal anak itu hidupnya nggak, apalagi udah mulai remaja, nggak hanya di rumah doang, amin. Dia mulai baca, ngedengar YouTube, ngedengar internet, ngeliat internet, dia bergaul. Apalagi anak-anak yang tinggal di kompleks Bandengan ini, kompleks perumahan indah Bandengan, pasti dia dengar ya kata-kata wah ngomongannya macam-macam. Waktu dia ngomong jorok di sekolah, orang tuanya pasti dipanggil. Pasti emaknya nih supaya ngomong begini, pasti bapaknya nih ngomong segini, pada tetangganya. Nah, saudara, ketika bayi ini lahir, lalu
ceritanya. Ini mah berandai-andai. Cantik, cakep. Omnya atau bapaknya demen. Karena bapaknya punya nafsu yang seperti berkaki empat, atau omnya punya kaki empat, berkaki empat, atau tetangganya diperkosa lah. Contoh ya, ini contoh ya, jarang lah ya. Diperkosa, cepat ada satu ya. Terus bapak maknya nggak tahu cara mendidik anaknya. Harus dipeluk, harus dicium. Yang tahu bapak maknya kalau salah diomelin, dipukul, jarang dipuji, masuk lagi, luka. Saya masih ingat ketika masa kecil, saya masih ingat loh. Hari-harinya aja diingatin maksudnya. Tiba-tiba saya dibawa satu perasaan, saya ada di kolong ranjang. Itu nggak tahu umur berapa. Kalau Cihana pernah ingat, dulu di Sabalio kita punya tempat ngumpet. Kalau papi udah marah, udah keluarin bantingan, entah kemoceng, entah sapu. Saya punya tempat ngumpet itu di kolong ranjang di Sabalio, Jembatan 5, dan di kolong ranjang itu berdebu. Dan ada tempat baju-baju yang udah nggak pakai. Di situ ada satu koper kulit yang nggak pakai, dan di kolongnya itu berdebu. Dan dari mana saya tahu tempat itu bisa tempat persembunyian? Karena saya pernah lihat Samuel ngumpet di situ waktu itu. Saya lihat, terus dia begini, gitu. Dan saya tahu, oh itu tempat ngumpet ya. Oh gitu ya. Mas besok pagi gue dikejar-kejar, gue juga ngumpet di situ. Dan itu saya pikir biasa aja. Ternyata itu bikin saya trauma. Dan itu seperti batu. Ternyata itu seperti batu. Dan apa saya mau salahin papi saya udah ada di surga itu dan pulangnya dari kuburan? Enggak. Kita nggak bisa salahin orang tua kita bagaimana cara mendidik kita di masa yang lalu. Karena mereka juga nggak tahu gimana caranya nyayangin kita. Betul? Seandainya mereka tahu pun, belum tentu mereka juga sanggup. Sama seperti kita. Berapa banyak kita tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik, tapi kita juga tahu, tapi untuk bisa sanggup ngelakuinnya itu juga butuh proses lagi. Nah, akhirnya saya juga pernah ingat beberapa saat yang lalu, ketika saya umur nggak tahu lah 12-13 tahun, saya sering disuruh ke pasar. Beda zaman anak sekarang ya. Saya anak udah gede aja kalau ke mall sendiri, pada dosa ke mall itu cuma 5 menit ya, ke mall aja cuma hati-hati ya, didoain ibu rakit tidak bercepat kudus. Aku aktif malaikat surga itu menjaga justru. Malaikatku juga kepinjamnya gitu ya. Enggak sebaik. Maksudnya tuh beda, tapi zaman dulu beli bawang, beli tomat, padahal udah pakai baju sekolah, udah masuk sekolah. Beli bawang merah, karena rumahnya dekat pasar di Batan 5, lewat gang belakang. Sore-sore nggak tahu saya disuruh apa ke pasar. Ini masih ingat, bukan masih ingat, keinget. Tiba-tiba saya nggak dengar laki-laki, nggak tahu pribumi, nggak tahu Chinese, 4-5 orang. Saya lagi jalan. Dia ngomong begini, oh kalau ini mah jelek, dia ngomong ke saya jelek. Terus ini ada nanti dia bilang, oh ini mah jelek hitam. Terus seingat saya, entah lupa entah ingat, maksudnya kabur-kabur gitu ya. Dia bilang Cina, oh ini mah jelek hitam Cina. Nggak tahu dia lagi ngomongin cewek kali, anak kecil siapa. Terus saya mungkin kayak gini gak, barangkali ya. Oh ini mah jelek, gini ya. Yang Cinanya saya lupa ingat. Maksudnya ingat gak ingat gitu ya. Tapi yang berkesan, yang norain hati saya, waktu itu katanya saya gak sampai papi ya. Melahirkan saya gak ngerti. Tapi yang ingatnya jelek. Emang saya dulu jelek banget, sekarang juga mengingat gitu ya. Udah tahu scrub, body lotion ya. Tapi dulu memang ingat banget. Sering makan minyak babi lagi dulu. Nggak salah sih yang dia ngomong, tapi itu jadi bekas buat saya. Ternyata itu membuat saya trauma. Orang mau bilang, ih Debbie bajunya bagus ya, bukan baju lah, cantik ya, atau apa ya, pasti kan ada yang pernah. Cantik itu relatif kan saudara, benar gak? Lu mau bilang gua gak cantik, tapi anak gua bilang cantik, gimana? Ya kan itu relatif gitu loh. Kok Cacu mungkin bilang saya gak cantik, tapi Koke bilang saya cantik.
Itu sama gitu. Jadi cantik itu relatif gitu. Nah, akhirnya, tapi waktu kalau orang ngomong saya cantik, saya nggak percaya. Yang pertama di pikiran saya pada papi, mami saya nggak pernah bilang saya jelek. Nggak ada yang berani ngomong saya jelek. Nggak pernah, seumur hidup saya nggak pernah ada yang bilang saya jelek, cuma orang itu doang. Tapi 30 tahun yang lalu ternyata itu nggak bekas di saya. Dan saya percaya bahwa saya itu jelek. Itu seperti sampah yang dimasukin ke jiwa saya. Dan ini ada di sini, di bawah alam sadar. Disinilah, di bawah alam sadar kita lah tersimpan trauma, ketakutan. Mungkin kita, saya udah kenal dia kakak beradik. Papa mamanya yang sama, masih kakak beradik kandung. Lalu orang tuanya ini bangkrut. Yang adiknya ini punya akhirnya karena bangkrut, mereka disekolahin oleh saudara-saudara dari orang tuanya. Akhirnya ketika mereka tumbuh, yang si adiknya ini punya respon begini, pelit setengah mati, pelit setengah mati. Kalau makan sama-sama bagi bon, padahal dia kaya. Sekarang dia kaya banget, bagi bon sampai 500 sampai 1000 perak. Ya udah nggak apa-apa deh, 1000 mah, ya udah gitu ya. Sama yang jauh lebih miskin sama dia, tetap mesti bayar yang sama. Ngajaknya ada restoran yang mahal-mahal, tapi bayar bareng-bareng. Terus yang kakaknya ini punya manifestasinya beda. Dia gila kerja karena dia takut miskin. Yang adiknya ini pelit karena takut miskin. Dia simpen duit, pokoknya simpen duit. Dia pokoknya kikir sekali. Nah saudara, yang satu jadi kikir manifestasinya, yang satu lagi jadi gila kerja. Ini bukan soal mana yang lebih bagus dan yang mana lebih jelek, tapi bicara soal apa yang mendasari mereka jadi kikir dan jadi gila kerja. Kerja itu bagus gak? Bagus. Tapi masalahnya orang ini punya kasus, dia sampai lupa waktu, sampai sakit, sampai pokoknya nggak ada waktu buat keluarga. Pokoknya kerja, dia simpan duitnya dan dia takut miskin. Ternyata ketika papa mamanya bangkrut, itu membuat dia trauma. Anak-anak ini trauma jadi takut miskin. Dan ini seperti sampalan yang numpuk di sini. Ternyata saudara, respon kita hari ini, cara kita ngomong, coba perhatikan, apakah seperti papa mama kita? Cara kita meresponi sesuatu, jujur, papi saya sulit untuk berkomunikasi dengan mami saya. Mungkin orang zaman dulu kali ya. Cara bicaranya selalu dengan marah, mengekspresikan hatinya. Kalau saya sudah perhatikan, kalau marah dulu baru bisa ngomong, gitu ya, baru bisa ngomong, gitu. Dan ternyata saya nggak nyalain papi saya loh, tapi itu yang saya lihat dari kecil. Oh, cara komunikasi tuh begini ya. Mereka ngajarin saya, mungkin papa mama saya juga diajarin sama papa mamanya, sama buyut, sama generasi dulu juga begitu. Itu diwarisin terus. Oh, cara ngomong tuh harus dengan marah ya, ngejelasin harus dengan marah ya. Oh begitu ya. Dan itu tanpa sadar. Ternyata itu kesimpan dan itu jadi saya sempat masa-masa di mana kalau nggak marah saya nggak bisa gimana ya, misalkan saya nggak suka nih, saya nggak suka segala sama satu hal, misalkan saya nggak suka berantakan waktu lagi, padahal saya nggak suka nih ya, di hati saya nggak suka, waktu saya lagi mood saya bagi, kalau saya lagi mengalami hadirat Tuhan, ini kotor, walaupun saya nggak suka, saya nggak jadi masalah. Tapi waktu saya lagi hang gitu ya, dark side dulu, lagi emosi, lagi apa ya, itu saya baru bisa ngomong, ini gue gak suka ini kotoran kayak gini, gue gak suka, ini kotor, beresin, gitu. Contohnya seperti itu. Nah, sebenarnya ketika lagi damai, hati lagi
ngomong, saya nggak suka loh ini loh, dengan cara yang lebih baik, bisa kan ya? Tapi kenapa mesti marah dulu? Karena itu yang saya tahu. Cara ngomong, cara nyampein sesuatu yang di hati ini, ketika marah dulu baru bisa ngomong. Itu yang cuma saya tahu dalam hidup saya. Dan akhirnya saya tahu ini nggak beres, ini nggak benar. Dan itu di bawah alam sadar kita, setiap kita itu punya trauma-trauma masa kecil. Bagaimana cara papa memperlakukan mama, bagaimana mama memperlakukan papa, bagaimana kita diperlakukan ketika masih kita kecil. Apalagi yang papanya atau mamanya, maaf ya, punya wanita lain. Ada seorang anak gadis, papanya ini selingkuh dengan sekretaris ya. Lalu yang anak cewek ini bilang, gua nggak akan pernah nikah. Sampai kapanpun gue gak akan pernah nikah, gue akan jadi suster karena gue kecewa sama laki-laki. Ternyata yang terjadi ketika dia mulai SMA, dia kenal laki-laki, dia mulai pacaran, akhirnya dia tidur dan dia hamil, akhirnya harus keluar dari sekolah dan dinikahin. Sekarang udah punya anak. Nah, saudara, setiap kita jangan pernah malu. Saya ada banyak, dan ini jadi PR. Setiap kita juga ada, amin. Bedanya cuma kalau sama orang yang gila itu, dia udah penuh. Ini yang gila yang bukan karena roh jahat ya, yang bukan karena setan ya, yang gila karena psikologis, yang karena stres, depresi, terus dia udah gak kuat lagi. Ini istilah tampungan emosinya, dia udah penuh, dia penuh, pecah gitu. Nah, ada yang karena dia gak ada firman Tuhannya, jadinya penuh, pecah, gila. Tapi kita masih ditopang firman Tuhan, amin. Kita ditopang tangan Tuhan. Jujur saya bilang gini, perjalanan hidup saya, bagi teman-teman yang tahu, bagi teman dekat saya, bagi orang-orang yang tahu, perjalanan hidup saya sejak menikah, kalau bukan tangan Tuhan yang pegang, saya udah gila. Saya sudah gila. Benar-benar saya sudah sampai titik stres, depresi, dan hampir gila. Kalau bukan tangan Tuhan yang pegang. Nah, saudara, setiap kita ini punya. Ada yang jenisnya batu, ada yang jenisnya semak. Tapi masalahnya kita bisa gak diberesin oleh Tuhan? Kita bisa gak? Bisa. Amin. Caranya dengan apa, saudara? Dengan firman. Firman itu bukan hanya berkuasa untuk menyembuhkan. Yes, amin. Bukan hanya memberkati, tetapi firman itu juga sanggup untuk mencabut dan merobohkan setiap tanaman, setiap benteng-benteng yang bukan dibangun oleh Allah. Amin. Yuk kita lihat Mazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah apa, saudara? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat ini bukan berarti 10 hukum Taurat, berapa ratus, 300 lebih Taurat. Kalau di Keluaran, tidak boleh makan ini, tidak boleh menyentuh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bukan itu yang direnungin, bukan tidak bolehnya. Tetapi Taurat yang dimaksudkan adalah firman Tuhan, perjanjian baru dan perjanjian lama, tentang kebaikan Tuhan. Yang direnungkan adalah firman Tuhan. Lalu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi pertanyaannya, jiwa kita ini yang ada batunya. Contoh, jiwa yang berbatu atau jiwa yang penuh dengan semak duri. Gini, seperti tadi saya bilang, dengar firman, tapi cuma beberapa hari bisa ngelakuinnya. Yes, harus sabar, harus nggak boleh cerewet, gitu ya. Ternyata pas pulang kita sama seperti suatu sebelum kita datang ke gereja.
ada batu atau semak. Nah, setiap kita punya itu. Yaitu caranya dengan merenungkan firman. Jadi firman itu bukan hanya dibaca. Amin. Firman itu bukan hanya didengarin, tetapi firman itu direnungkan. Mungkin waktu kita baca firman Tuhan, ada orang yang lihat. Mungkin di kantor waktu kita lagi istirahat, atau lagi ada sela-sela waktu kosong, kerja selesai, kita baca firman Tuhan. Matius 6 kita baca gini, kita baca. Mungkin ada orang yang lihat waktu kita baca. Anak kita, suami kita lihat waktu kita baca firman Tuhan. Tapi waktu kita renungin firman Tuhan, gak ada yang lihat, saudara. Tapi orang bisa merasakan buahnya. Orang bisa lihat buahnya. Amin. Jadi firman itu bukan hanya dibaca, tetapi juga direnungkan. Kenapa? Makanya firman itu perlu dicatat. Kadang-kala ketika kita lagi dengar khotbah, ya, kita lagi dengar khotbah, kita ini manusia roh kita itu udah serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi kita tahu ketika Tuhan bicara sama kita. Waktu Tuhan lagi bicara, misalkan contohnya hari ini, gua tahu Tuhan lagi ngomong sama gua, itu buah. Dan saudara tangkap, saudara catat. Lalu bukan hanya dicatat, ditangkap, tetapi pulang direnungkan. Contohnya, saya pakai ayat ya. Gimana sih caranya merenungin firman? Misalkan Yesaya 30 ayat 15 bilang gini. Oke, kita lihat dari Yesaya 30. Contoh-contoh ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sampai situ aja ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Contoh dalam merenungkan firman. Saudara baca nih. Oh, saudara dengar khotbah atau saudara baca sendiri di Alkitab. Cara merenunginya gimana? Satu persatu, kalimat demi kalimat, tenang. Berhenti dulu sampai situ. Tenang tuh apa sih? Tenang tuh apa sih? Saudara bisa baca kamus bahasa Indonesia kayak di Google kan bisa. Tenang tuh artinya apa? Oh, tenang tuh artinya damai. Contoh ini ya, damai. Tenang tuh artinya enggak berespon yang seperti biasanya saya yang buruk-buruk itu. Oh, tenang tuh artinya itu. Tenang tuh artinya apa ya? Oh, diem, enggak berbalas. Contoh ini ya. Tenang tuh artinya beristirahat di dalam firman-Nya, beristirahat dalam Tuhan. Saudara uraikan, tenang tuh apa sih? Gitu. Lalu mulai masuk lagi setelah saudara merenungin, mungkin sehari itu, mungkin 2 hari. Tenang tuh apa? Oh, tenang. Lalu percaya, mulai beranjak lagi. Kadang-kadang kita baca ayat 15 pasal, 20 pasal, kita setoran. Siapa yang udah baca firman Tuhan 1 tahun ini? Dari Matius sampai Wahyu, saya. Itu bagus. Tetapi kalau mau masuk lebih dalam, kita renungin. Lalu mulai percaya. Percaya itu artinya apa? Saudara jabarin lagi. Percaya itu artinya, oh, nggak takut, nggak khawatir, nggak ini. Itu mulai satu-satu. Terus yang bawahnya bilang gini, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku. Kenapa ya kalau tenang dan percaya ini jadi kekuatan saya? Mulai renungin kekuatan saya tenang, kekuatan saya kalau saya percaya, kalau saya tenang, kalau saya diam, kalau saya beristirahat dalam Tuhan, saya nggak khawatir, saya nggak mikir masalah saya, itu kekuatan saya. Kenapa ini jadi kekuatan saya? Oh, Tuhan bisa kasih kewahyuan, Tuhan bisa kasih kematian. Kenapa jadi kekuatanmu? Karena waktu kamu tenang, waktu kamu diam, waktu kamu percaya, aku yang akan bertindak. Amin. Makanya kekuatanmu itu, oh, ketika Tuhan bertindak. Gitu, amin. Nangkep ya? Jadi merenungkan firman itu seperti satu, piece by piece, word by word, kata demi kata. Tuhan adalah gembalaku.
berarti saya tak akan kekurangan dong ya. Kalau saya jadi domba, berarti saya tak akan kekurangan. Amin. Dan firman-Nya bilang, dia baringkan aku di padang rumput hijau. Dia tak bawa aku ke serigala. Dia nggak bawa aku jadi sarbangan serigala, tapi dia bawa ke rumput hijau. Mana ada domba yang mati di rumput hijau? Mana ada domba yang mati di air yang tenang? Kalau Tuhan mencipta langit bumi jadi gembala saya nggak akan kekurangan. Sekalipun saya masuk dalam lembaga kelaman, tempat yang paling gelap, tapi selama ada gembala, dan dia bawa tongkat, dan dia bawa gada, yang macam-macam sama dombanya, dihajar. Wah, jika Allah di pihakku, siapa yang dia jadi lawanku? Hanya firman yang kita renungkan itu jadi punya kita. Amin. Hanya janji Tuhan yang kita renungkan itu jadi bagian kita, jadi milik kita. Kalau janji kita udah kadang-kadang kalau kita hidup, kalau sini siapa yang mau didoakan? Ayo, hidup buatin satu-satu. Yes, amin, amin, amin. Pas itu tahu tadi gue mau apa ya? Makanya saudara kalau hidup buatin, kalau pas ada hamba Tuhan, ada nabi, panggilan nabi, saudara bawa handphone, rekam. Udah direkam, cuma dia, wih, saya diberkati, saya dipakai Tuhan. Udah, besoknya lupa, itu aja. Udah senang sesaat. Saudara ulang catat, diberkati itu artinya apa sih? Oh, diberkati itu bukan hanya punya duit, tapi jiwa yang sehat, bagaikan tanah yang subur, itu diberkati. Itu juga termasuk diberkati Tuhan. Amin. Nah, firman yang hanya kita renungkan, yang kita baca, kalau perlu dihafalin saudara, itu yang akan berbuah. Itu ketika firman itu yang membersihkan, firman itu sanggup mencabut setiap semak belukar dari jiwa kita, mencabut setiap batu-batu, trauma-trauma dari hidup kita. Amin. Jadi baca firman Tuhan ini bukan jadi tauran, harus baca firman setiap hari. Itu bukan harus, tetapi sebuah kebutuhan, sebuah keperluan kita. Yuk, ayat yang terakhir ya. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Waktu kita renungkan firman, kita merenungkan tentang Allah. Kita merenungkan tentang Injil. Dan Injil itu adalah kekuatannya Allah. Dan dia sanggup merubahkan. Ada sebuah kesaksian seorang anak, dia bodoh. Saya dengar khotbahnya, dia bodoh, kelas 1 aja nggak naik. Kalau kelas 1 gampang ya pelajarannya ya, 1 tambah 1 gitu ya. Ini merah, biru, hijau, kayak gitu, pokoknya gampang. Tapi anak ini bodoh, dan dia nggak naik kelas. Sampai kakaknya ini malu punya adik yang bodoh. Lalu akhirnya dia ketemu satu pendeta, dan dia bilang pendeta ini sama anak ini, "Nah, kamu baca Amsal 1 ayat 1 pasal, hafalin 1 pasal. Terserah mau berapa jam, mau berapa lama." Akhirnya dia berhasil menghafalkan Amsal 1. Pada Amsal 1 kan gak tahu banyak ayatnya. Selama 17 jam dia baru bisa hafalin. Lalu akhirnya setelah 17 jam dia hafalin, dan dia bisa baca, mengingat Amsal 1. Dan dari situ hamba Tuhan itu bilang, setiap hari kamu harus baca ayat. Selain kamu baca pelajaran sekolah, kamu baca firman Tuhan. Ya, seberapa banyak kamu bisa hafalin ya, hafalin ya Mak ya. Dan dari sana, singkat cerita aja, anak ini akhirnya bisa menghafal firman Tuhan dalam 4 bahasa. Bukan baca, cara membaca loh. Dia bisa menghafal Amsal 1. Terjemahannya ini artinya begitu, dan dia bisa baca semuanya. Dan dia akhirnya
dapat beasiswa dan anak ini jadi cerdas, cemerlang, dan dia dapat beasiswa dan sekarang udah jadi MBA. Nah saudara, apa hubungannya dari membaca firman terus jadi berhasil? Mazmur 1 ayat 1 tadi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Depannya apa? Orang yang merenungkan firman siang dan malam. Apa hubungannya? Secara ilmiahnya nggak ada hubungannya, saudara. Betul? Kalau mau pintar ya sekolah, kalau pintar rajin belajar dari pagi sampai malam. Tapi ini anak ini selain baca Alkitab, dia juga belajar, tapi dia baca firman Tuhan setiap hari. Ternyata secara ilmiah nggak ada hubungannya, ya. Sampai ditanya, kok kamu bisa sih sampai seperti ini? Padahal kan kakaknya ini sampai nggak percaya. Kamu kan goblok dulu kecil ya, bolot gitu ya, bodoh, lemah otaknya. Tapi sekarang kamu tuh luar biasa, kamu cerdas sekali. Ternyata kuncinya baca firman. Orang yang baca firman dan merenungkan firman, ternyata hidupnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara pernah lihat pohon mangrove? Mangrove tahu saudara? Pohon yang ditanam di pinggiran. Itu kalau ke bandara tuh banyak kan? Mangrove gitu ya. Iya. Mangrove itu umurnya tua-tua loh saudara. Mungkin banyak yang lebih tua dari kita. Gitu ya. Mangrove itu coba perhatiin kalau nanti mau ke bandara yang rumahnya lewat di situ ya. Ada gak yang daunnya kering terkontang? Mungkin kalau airnya udah terkontaminasi ya beda ya. Airnya jernih nih, sungai. Ini kan bicara sungai, bukan air got, bukan air empang yang udah terkontaminasi pabrik. Ini sungai yang bersih. Lalu ada pohon. Dia bisa mati gak saudara? Hah? Ini mungkin ya secara pohonnya ya mungkin setelah 50 tahun kemudian sampai umur ya pasti dia bisa, mungkin bisa gitu ya. Tapi ini bicara pohon yang ditanam tepi aliran air, dia nggak akan pernah kekeringan. Amin. Pernah dengar pohon mangrove mati karena kekeringan? Ya kalau sungainya kering. Tapi ini kalau dalam Mazmur 1 ayat 1, sungainya ini bagus, nggak terkontaminasi. Pohonnya juga nggak akan pernah kering dan mati. Bahkan dia selalu berbuah pada musimnya. Orang yang merenungi firman, yang baca dan yang merenungi firman. Lalu saya tutup dengan satu ilustrasi. Ada seorang anak disuruh baca firman Tuhan sama papa setiap hari, baca ayat setiap hari, suruh renungin firman Tuhan setiap hari. Anak ini bandel, nggak mau main gadget aja. Lagi lihat Instagram, lagi lihat Gisel, gitu ya. Nggak mau 19 detik lagi hop, gitu ya. Dia nggak mau, pokoknya nggak mau, banyak alasan. Lalu papanya udah bingung gimana caranya dia. Lalu akhirnya dia suruh anaknya ambil ember. Kamu ambil ember ini dan ambil air di sungai itu, lalu tuang ke sana. Lalu anaknya lakuin, ambil ember ke sungai, tuang air. Udah sekali, udah Pak? Belum tadi. Terus sampai 10 kali, udah Pak? Belum. Terus sampai 20 kali, mungkin atas sampai 30 kali, 40 kali nggak tahu deh. Terus begitu anaknya nanya, sampai kapan sih Pak? Oke, sekarang kamu lihat kondisi ember ini. Waktu kamu ambil ember ini pertama, bagaimana kondisinya? Kotor, berlumut, banyak lumpur, gelisah pokoknya. Terus sekarang kamu lihat ember ini, bersih, kotorannya kemana? Udah hanyut. Lumpurnya kemana? Udah hanyut. Debunya kemana? Udah hanyut. Ke bawah air, udah dibersihin sama air tadi di sungai. Waktu saya ambil, itulah orang yang baca firman. Amin. Orang yang merenungi firman. Mungkin kita nggak sadar. Waktu kita baca firman, waktu kita merenungi firman, mungkin sehari 2 hari belum kelihatan perubahannya. Mungkin batu ini belum keangkat, kita terlalu banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dari masih kecil mungkin kita dibilang jelek lu, peang lu. Jadi bilang peang, makanya peang di sebelah. Terus
Renungin firman. Waktu kita renungin firman, mungkin nggak kelihatan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tetapi percayalah, batu itu mulai diangkat dari hidup kita. Amin. Semak belukar itu mulai dicabut dari hidup kita. Sebagai terakhir aja ya, terakhir janji. 1 Timotius 4. Ayat 13 sampai 15. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikannya kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan, sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Sampai aku datang, saya ambil atasnya, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Jadi membaca firman Tuhan bukan harus. Kalau enggak, lu nggak diberkati, lu nggak akan berhasil. Lu bukannya harus. Kalau kita harus baca, kita nggak punya kekuatan untuk bertahan lama untuk baca firman Tuhan. Tapi kalau kita tahu ini kebutuhan saya, sama seperti saudara. Kenapa saudara minum? Kenapa saudara makan? Kenapa saya tidur? Kenapa saya harus mandi? Karena itu bukannya harus, tetapi itu sebuah kebutuhan. Kalau kita lihat firman ini sebagai kebutuhan, itu berbeda saudara. Dan ayat yang terakhir bilang apa? Supaya kemajuanmu nyata di hadapan semua, kepada semua orang. Waktu kita renungin firman, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kelihatannya ini contoh, si Jody biasa aja. Dia mah dari dulu juga begitu, nggak akan berubah, terserah orang mau bilang apa. Tapi saudara renungin firman. Suatu ketika orang akan lihat perubahan kita nyata di hadapan semua orang. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Firman-Mu
buahnya pada musimnya. Dia tidak akan pernah mengalami kekeringan di sepanjang hidupnya, sebab dia merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Seberapapun kita pernah jatuh, seberapapun kita pernah gagal dalam melakukan firman Tuhan, bagi Tuhan itu gak masalah, saudara. Yang penting kita mau terus berproses. Yang penting kita mau terus berproses. Kita mau renungkan firman Tuhan. Sebab Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tapi yang Dia mau kamu baca, renungin firman setiap hari. Maka kemajuanmu akan nyata di hadapan semua orang. Kamu akan selalu berhasil, akan beruntung, akan firman. Kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, untuk firman Tuhan yang mau memulihkan setiap hati-hati kami yang terluka Tuhan. Tuhan, firman-Mu sudah mengajarkan Tuhan, kalau mana ada di antara kami yang hati-hatinya terluka, punya akar kepahitan, punya satu bawah alam sadar kami kebencian ataupun suatu trauma yang mendasar dan mendalam Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan melalui firman Tuhan. Tuhan katakan Tuhan sanggup pulihkan. Asal kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan, maka kuasa firman Tuhan yang akan mencabut dan memulihkan luka-luka kami, membalut semuanya Tuhan, sehingga jiwa kami dipulihkan, sehingga jiwa kami bisa sembuh dan baik-baik Tuhan, sama seperti tubuh kami dan roh kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan beritakan melalui hamba-Mu Tuhan. Debbie Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati Debbie hidupnya, Tuhan berkati rohaninya Tuhan, pertumbuhan iman rohaninya Tuhan, maupun jiwanya juga Tuhan, pulihkan Tuhan. Tuhan berkati dalam keluarganya, dalam bersama Oke dan Joshua Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan
Biarlah persembahan kami boleh berkenan dan berlayak untuk dipergunakan dalam pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat di dalam rumah Tuhan ini Tuhan. Dan setiap yang memberi, Tuhan berkati berlimpah-limpah sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita boleh paraskan dulu persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita. Bila sudah siap boleh balik berdiri. Kita Satu, dua, tiga. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk pengupayan jiwa-jiwa. Di dalam rumah Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Ibadah kita pada siang hari ini, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. In the heart
Roh Kudus yang sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan tertanam di hati semua anak Tuhan, sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka boleh hidup dengan sukacita di dalam hidupnya Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Biarlah mereka mencintai firman-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil Tuhan. Apa yang dilakukannya boleh berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati juga Ibu Debbie Tuhan yang sudah mengatakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Ibu Debbie dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi. Tuhan sertai semua anak Tuhan, digebis berkat Roh Kudus dari yang kecil sampai lansia. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Tuhan pimpin hidupnya. Tuhan jauhkan dari segala malapetaka. Tuhan jauhkan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Biar semuanya hidup dalam tubuh yang sehat, panjang umur sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Marilah kita terima berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah dan Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang